Salam guru penggerak. Saya John Heri, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Lumbanjulu, Kabupaten Toba. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Diana Manurung. Beliau adalah guru IPS di SMP Negeri 2 Lumbanjulu, Kabupaten Toba ini. Selamat siang Ibu Diana. Baik, apa kabar hari ini Bu? Luar biasa. Luar biasa Bu ya. Baik Bu, hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Sebelum kita berikutnya nanti melakukan observasi dalam kelas, jadi kita buat dulu hari ini mengenai pra-observasinya apa-apa saja nanti yang akan Ibu persiapkan dalam observasi nanti ya Bu ya. Nah kali ini saya akan menyampaikan tujuan daripada percakapan kita ini, bahwasanya pra-observasi itu nanti sekarang kita lakukan untuk mempersiapkan pada saat observasi berikutnya, dan nanti observasi itu kan kita lakukan supaya ibu dapat mengembangkan potensi yang ibu miliki dalam proses pembelajaran dalam kelas ya Bu ya. Oke baik, saya memberikan beberapa pertanyaan kepada ibu sekarang ya. Yang pertama itu mengenai tujuan pembelajaran dalam observasi nanti Bu. Tujuan pembelajaran yang ibu ingin capai di situ ada berapa dan apa saja itu Bu? Oke, ini yang sudah saya persiapkan. Nanti tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam pembelajaran nantinya, yang pertama, siswa mampu memahami saluran-saluran daripada mobilitas. Kemudian yang kedua, bagaimana nantinya siswa memahami dampak dari mobilitas tersebut. Oh itu Bu ya. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ibu capai nanti dalam observasi ya Bu ya. Iya. Oke baik. Nah, berikutnya Bu, dalam segi area pengembangan yang ibu capai dari siswa kita nanti saat observasi, di mana Bu area pengembangan? Oke. Area pengembangan nantinya yang ingin saya capai dalam pembelajaran tersebut nantinya dari segi pengetahuan, di mana nanti siswa bisa membandingkan dari setiap saluran yang ada dalam perkembangan mobilitas sosial tersebut, sehingga nantinya siswa tersebut bisa membandingkannya dari kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua dari segi keterampilan, nantinya siswa tersebut bisa melihat bagaimana perkembangan dari saluran tersebut serta seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Berarti ada dua area pengembangan yang ibu capai ya, dari pengetahuan ada dan juga dari keterampilan Bu ya. Oke baik Bu. Nah kemudian untuk pelaksanaan observasinya Bu, rancangan pembelajaran yang ibu persiapkan hari ini atau sebelumnya bagaimana persiapannya Bu? Rancangan pembelajaran yang saya persiapkan dari segi strategi dan metode pembelajarannya itu mempersiapkan media pembelajaran dari gambar dan juga PowerPoint seperti itu. Baru kemudian nantinya dalam pembelajaran akan saya anjurkan siswa dalam bentuk kelompok. Kemudian nanti ada kerjasama dari setiap peserta kelompok tersebut memahami dari gambar nanti yang saya tunjukkan kepada siswa. Nah kemudian nanti ada sesi tanya jawab juga. Kemudian nantinya ada juga penugasan di Penugasan ya. Oh, berarti kalau saya mendengar penjelasan Ibu tentang rancangan pembelajaran ini ternyata sudah cukup siap ya Bu ya. Karena saya lihat ada dari media juga ada berbentuk gambar tadi. Oh ya Bu, media yang Ibu gunakan besok atau saat observasi Bu, bentuknya seperti apa medianya Bu? Nanti dari segi slide, kemudian juga gambar yang saya tunjukkan untuk siswa, nantinya dari situ mereka membandingkan seperti apa nanti proses daripada perkembangan saluran mobilitas Perkembangan saluran. Yang berikut Bu, dalam yang sudah dipersiapkan ini, kapan rencana Ibu bisa melakukan kita melakukan observasi di dalam kelas? Besok saya rasa bisa tanggal 12. Oh, tanggal 12. Di les keberapa Ibu masuk? Di les 3 dan 4. Oh, berarti besok saya datang ke kelas Ibu ya di les 3 4. Saya akan mencatat nanti di situ hal-hal yang terjadi dalam proses pembelajaran yang Ibu sampaikan ya Bu ya. Nah, kemudian nanti setelah selesai kegiatan observasi, saya mohon kepada Ibu bersedia lagi untuk berbincang-bincang dengan saya terkait dengan pasca observasi yang sudah kita lakukan, supaya bisa kita buat bagaimananya keberhasilan daripada pra-observasi yang sudah dipersiapkan ini ya Bu ya. Oke baik, sebelum kita akhiri Bu, dari percakapan kita sekarang ini, apa yang Ibu dapatkan hasil dari percakapan sekarang? Seorang guru itu harus mempersiapkan materi pembelajaran sebelum bertatap muka dengan siswa, supaya nantinya
siswa tersebut mempunyai daya tarik tersendiri dengan kita ketika mengajar di kelas. Kemudian untuk menggali juga nanti siswa tersebut untuk kreatif memahami lingkungan, karena biasanya kan pembelajaran IPS itu Berkaitan dengan dengan lingkungan sekitar, bahkan juga lingkungan sekolah atau rumah. Berarti Ibu mempersiapkan dulu dari segi materi juga udah dipersiapkan gitu Bu ya. Oke baik, sampai di situ aja Bu untuk perbincangan atau hasil percakapan kita pada hari ini. Saya harap Ibu dapat mempersiapkannya dengan lebih baik dan sampai ketemu di besok saat observasi. Saya akan datang ke kelas Ibu ya Bu ya. Baik, selamat siang Ibu. Selamat siang, Pak. Nah, dalam pertemuan sebelumnya kita bahas seperti apa itu mobilitas sosial, bentuknya, kemudian contohnya. Nah, sekarang kita akan masuk terhadap saluran-saluran mobilitas. Nah, tujuannya apa? Dengan memahami daripada saluran mobilitas, maka kamu nanti akan paham bagaimana seorang siswa itu untuk memiliki mobilitas ke atas, ke bawah, atau bahkan tetap. Oke? Baik, nah perhatikan slide berikut. Saluran-saluran mobilitas yang ada, yang pertama kita lihat lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan di Indonesia itu ada mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan hingga perguruan tinggi. Nah, kita sekarang yang SMP termasuk adalah salah satu mobilitas sosial dalam lembaga atau dalam instansi formal. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Nah, koperasi adalah lembaga daripada kemasyarakat di Indonesia yang bertugas dia untuk mensejahterakan masyarakat, baik itu misalnya masyarakat golongan bawah, menengah maupun yang tinggi. Tapi biasanya koperasi itu adalah satu lembaga yang dia untuk masyarakat menengah ke bawah. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Khususnya dia ada dalam bidang pertanian, ada simpan pinjam. Jadi koperasi itu banyak. Ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi apa lagi? Jual beli, ya kan? Kalau dia simpan pinjam berarti si anggota koperasi bisa meminjam dan juga bisa hanya menyimpan. Maka kita boleh membeli pupuk dari koperasi itu. Organisasi siapa? Dia organisasi siapa dia? Iya, profesi apa? Apa? Yang ini apa? Ya, berarti pertama daripada pelayaran. Yang sebelahnya Satuan setiap misalnya yang laki-laki pasti tahu. Nah, kenapa bisa mobilitas menurut seseorang lebih maju? Nah, ingat, mobilitas bisa melakukan pergerakan ketika individu atau sekelompok orang mempunyai minat atau keinginan untuk berubah atau untuk meningkatkan mobilitasnya. Contoh, kalau si Gerhard dia tidak mau menjadi siswa yang pintar, tapi cita-citanya tinggi, dia nggak belajar, mungkin tak tercapai? Tidak, berarti harus ada niat dan juga tekad. Nah, kemudian mempercepat tingkat perubahan sosial. Nah, ketika tadi dia udah punya tekad, punya niat, maka akan memicu bagaimana dia melakukan mobilitas ke atas. Yaitu apa namanya kalau mobilitas ke atas? Vertikal climbing. Nah, kemudian meningkatkan integrasi sosial. Nah, bagaimana dia bisa berbeda dari satu kelompok dengan kelompok yang lain dengan catatan dia yang mau merubah dirinya masuk ke lapisan atau ke kelompok yang mana. Bisa? Nah, selanjutnya dampak negatifnya terjadinya konflik karena adanya persaingan. Nah, secara tidak langsung persaingan itu pasti ada. Persaingan itu bisa dia menikmati keberhasilannya menuntaskan pendidikannya. Nah, sekarang yang harus kamu kerjakan seperti apakah saluran pendidikan itu menjadi hal yang mendorong dia untuk melakukan mobilitas. Apa maksudnya? Misalnya seperti ini. Ini kan tadi kondisinya adalah beberapa mahasiswa dari salah satu universitas yang dia menamatkan sekolahnya. Nah, kemudian ketika mereka
sudah tamat. Nanti ada kebahagiaan yang dilakukan dengan melempar topi tobannya. Nah, bagaimana dampak daripada keberhasilan mereka ini bisa membuat atau menjadi pemicu mereka untuk menjadi mobilitas ke atas. Tadi lihat di awal tadi ada saluran-saluran daripada mobilitas itu sepertinya adalah pendidikan, ya kan? Nah, pendidikan sebagai salah satu saluran daripada mobilitas. Nah, ini pendidikan paling tinggi kan? Perguruan tinggi. Berarti SD, SMP, SMA. Atasnya kan perguruan tinggi. Ini yang paling tinggi jenjang pendidikan. Terlepas nanti dia D1, D3, S1, S2, S3. Ya, berarti di sini adalah di universitas. Nah, ketika mereka ada dalam posisi sudah selesai dalam bangku universitas, bagaimanakah peranan pendidikan di tingkat universitas? Nah, tahun 2020 terpilih, maka dia akan kembali ke serpet, kembali ke laptop, tetap menjadi warga masyarakat biasa. Tapi ketika dia berusaha untuk meraih yang tadi, kan banyak pengeluaran atau biaya yang dilakukannya kan? Oke, itu seperti apa? Kamu mencetak bajunya, membuat spanduknya dan lain sebagainya. Oke? Nah, jadi bagaimanakah peranan daripada partai politik ini dalam melakukan mobilitas tadi? Berarti ada dua. Seseorang yang duduk dalam jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, dia akan melakukan mobilitas. Kenapa itu berpengaruh? Kemudian yang kedua, seseorang yang ada dalam partai politik. Paham? Oke, baik. Silakan kerjakan. Yang pertama ini gambar dari berbagai partai politik yang akan ikut berpartisipasi dalam pemilu 2024. Kemudian yang kedua ini adalah lembaga ekonomi. Ada Kementerian BUMN ke Indonesia, bahkan juga ada Kementerian Perdagangan. Nah, kemudian ini yang dia salah satu contoh daripada saluran pendidikan. Nah, dari antara ketiganya itu, ya, pilih salah satu lembaga atau saluran yang ada. Kemudian seperti apa rupanya dampak daripada salah satu saluran mobilitas tadi, sehingga memungkinkan orang yang ada dalam saluran mobilitas tersebut memiliki peluang untuk memiliki mobilitas naik, turun, atau tetap. Paham maksudnya? Pilih salah satunya. Bisa juga berarti dan dia bisa mengalami mobilitas di atas, bisa mobilitas ke bawah, dan bahkan understand? Karena juga partai ya Ada temanmu yang udah siap beberapa, yang belum lanjutkan, kemudian yang sudah siap tunggu selesai giliran dari kelompok mereka. Sudah? Nah, oke, bisa dilanjut? Oke, baik, silakan. Hal yang membuat mobilitas turun, Jawa tidak bertanggung jawab dan pendidikan yang ada. Sebanyak orang satpam yang bekerja di BRI berjabatan menjadi orang terinfeksi. Hal yang membuat mobilitas tenang, pindah tempat tinggal. Contohnya seorang satpam BRI Korea pindah tinggal di Bali. Meski ia pindah tempat, tetapi ia tetap menjadi satpam. Tentang saluran
pasal Pendidikan adalah suatu jenjang pendidikan yang digunakan untuk mengubah status hidupnya seperti pendidikan TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Pada umumnya saluran pendidikan merupakan mobilitas vertikal ke atas. Contohnya, seorang anak yang keluarga miskin mengenyam sekolah sampai perguruan tinggi dan setelah lulus dia memiliki pengetahuan bergaul dan menggunakan pengetahuan itu berusaha secara otomatis status sosialnya meningkat. Contohnya, siswa yang menjadi ketua OSIS akan diberikan jabatannya kepada siswa karena dia akan lulus dari pendidikannya. Proses horizontal. Contohnya, seorang kedua yang dia bahwa di sini katanya siswa menjadi ketua OSIS akan diberikan jabatannya kepada siswa. Oke, baik. Ini kan maksudnya berarti habis masa periode. Nah, berarti regenerasi namanya. Bukan diturunkan. Berarti otomatis habis periode. Saluran batas partai PDIP. Penyebab selesai PMI. Anggota PDIP yaitu Bapak Jokowi Widodo berhasil menjabat menjadi presiden. Penyebab sosialisasi. Anggota PDIP yaitu Megawati. Yang ketiganya. Oke, ada lagi mau menambahkan ini tentang saluran-saluran dari mobilitas. Kemudian ingat bagaimana perkembangan dari seorang atau sekelompok orang dalam mengenai mobilitas itu. Nah, jadi ingat bahwa saluran mobilitas itu sangat berpengaruh bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan mobilitas. Oke, nah sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita akan masuk dalam materi pluralisme, dibaca dan dipahami bukunya. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Demikian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa. Salam guru penggerak. Kembali lagi bersama saya John Heri Nepospos, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Lubanjulu, Kabupaten Toba. Kali ini kami melaksanakan percakapan pasca supervisi bersama Ibu Diana Manurung, yaitu salah satu guru yang sudah melakukan observasi pada beberapa hari yang lalu. Kemudian saya juga bersama dengan Bapak PP pengajar praktik di calon guru penggerak di pendidikan guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Toba dan juga perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Toba. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Sehat Pak, terima kasih. Terima kasih. Untuk percakapan kita kali ini bersama dengan Ibu Diana sebagai guru yang sudah dilakukan observasi pada beberapa hari yang lalu, saya ingin membuat beberapa pertanyaan kepada Ibu tentang apa yang sudah kita lakukan pada observasi pada beberapa yang lalu. Tujuan dari percakapan kita pada hari ini Bu, yaitu tentang bagaimananya pelaksanaan daripada observasi yang sudah kita lakukan minggu lalu, dan kemudian apa yang bisa dievaluasi dan diperbaiki untuk ke depan, begitu ya Bu ya. Oke, untuk yang pertama Bu, saya ingin menanyakan kepada Ibu bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi pada beberapa waktu yang lalu Bu. Mungkin di awal ada grogi atau canggung karena perdana dalam pikiran sendiri. Ya, perdana ya. Jadi ada groginya begitu Bu ya. Oke, memang itu hal manusiawi dan juga saya juga pernah merasakan demikian ya. Kemudian bisa Ibu ceritakan bagaimana area pengembangan yang Ibu targetkan atau ingin Ibu capai kemarin dari siswa-siswa kita saat proses pembelajaran, dan kemudian bagaimananya strategi yang Ibu siapkan untuk pelaksanaan observasi kemarin? Ya, di awal ketika mau masuk ke kelas ya pastinya udah dipersiapkan perangkat pembelajaran Ya. tujuan supaya nanti materi pembelajaran yang akan berlangsung itu berjalan sesuai dengan alur yang belajar dari ketentuan atau rencana yang akan dilaksanakan di area pendidikan. Terus kemudian area pengembangannya ada dua, yang dari pengetahuannya dan yang kedua dari segi keterampilan. Nah, dari segi pengetahuan nantinya diharapkan siswa memahami saluran mobilitas apa yang ada di lingkungan masyarakat dan mereka bisa membagikannya. Kemudian dari segi keterampilan, bagaimana mereka memahami saluran mobilitas itu hingga ke saat ini dalam perkembangan Jadi saya menangkap ada dua area pengembangan yang ingin dicapai dari siswa kita ya. Yang pertama itu di pengetahuan, itu
tentang saluran mobilitas tadi saya dengarkan itu ya. Kemudian untuk keterampilannya juga ternyata Bu ya ada ya. Bagaimana siswa memahami perkembangan saluran mobilitas itu dalam lingkungan sehari-hari gitu ya Bu. Oke, baik Bu, cukup bagus. Kemudian yang berikut dari area pengembangan yang Ibu targetkan tadi, sejauh mana keberhasilannya yang didapatkan di pelaksanaan observasi kemarin? Menurut hasil yang saya lakukan di kegiatan pembelajaran tercapai, walaupun mungkin ada beberapa kekurangan mungkin ketika di pembagian kelompok ada beberapa siswa yang kurang terlibat aktif ya, kan kadang nggak semua metode ataupun dari yang siswa itu dalam kegiatan pembelajaran mungkin ada yang visual atau audio visual. Jadi ada memang sudah berjalan dengan baik Bu ya, tapi masih ada kekurangan ya. Ya mungkin lebih kepada kesiapan siswa ini sebenarnya Bu ya, minatnya Bu ya. Ya. Kemudian untuk kedepannya apabila Ibu ingin melakukan pembelajaran kembali di dalam kelas, bagaimana strategi atau apa langkah Ibu nanti supaya kendala ini bisa teratasi begitu untuk solusinya? Kalau rencana saya mungkin dari hasil yang saya lihat supaya nanti terjadi seperti itu, mungkin saya akan membagi siswa itu dalam kelompok yang lebih kecil, yang mana terlalu besar. Kemudian yang kedua mungkin menggabung siswa itu dalam satu kelompok itu dalam kemampuan yang berbeda. Maksudnya teknik pembelajaran yang mereka inginkan itu yang berbeda supaya nantinya saling melengkapi. Bisa seperti tutor sebaya begitu Bu ya. Iya. Oke. Ya saya harap yang ibu rancang ke depan sebagai tindak lanjut bisa berjalan dengan baik Bu ya. Kemudian sebagai pertanyaan terakhir, kapan bisa Ibu lakukan solusi atau rancangan yang Ibu rancang tadi saat pembelajaran? Ya, dilaksanakan. Iya, untuk pertemuan kapan atau langsungkah di pertemuan berikutnya atau mungkin masih menunggu waktu Mungkin pertemuan pertemuan berikutnya tapi ya? dengan mungkin ya materi yang cocok untuk tulis. Oh, materi yang cocok. Baik Bu, saya sudah mendapat gambaran dari apa yang sudah kita lakukan dalam observasi dan juga saya juga mendapat rancangan ataupun solusi yang Ibu persiapkan untuk nanti saat pembelajaran berikutnya. Saya harap kita berharap pembelajaran berikutnya bisa lebih baik dari yang kemarin karena Ibu sudah tahu apa yang perlu lagi ditingkatkan begitu Ibu ya. Oke baik Bu, itu sebagai percakapan pada observasi ini. Saya mau masih nanti beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan kita masih melakukan percakapan lagi terkait bagaimana lagi peningkatan antara pelaksanaan observasi ini dan juga setelah Ibu membuat solusi tadi ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu bisa bersedia kembali berbicara dengan saya ya. Oke, baik, selanjutnya saya berikan kepada Bapak Tenaga Praktik untuk membuat umpan balik terhadap pelaksanaan pasca observasi pada kali ini Pak. Baik, terima kasih juga untuk Ibu ya yang selalu bersedia dalam pasca observasi. Jadi sebelumnya kan Bapak ini sudah ada perak, kemudian Bapak ini mendampingi Ibu tentunya selama BRPB. Bapak ini pun tidak lepas secara umum. Jadi Ibu tadi menentukan ada hari-hari tertentu untuk perbaikan. Jadi memang di sini dalam perbaikan itu kan harus apa? Nanti tetap bekerja sama dengan CGP Ibu ya. Kemudian setelah pembelajaran itu pasti ada refleksi kan, ada pengetahuan yang baru yang dapat seorang serta didik dari Ibu. Maka kami juga dari PB kami memohon atau berharap kepada Ibu tetap bisa berkolaborasi dengan CGP-nya. Kemudian kan CGP sudah menggerakkan Ibu bergerak dan Ibu lagi nanti mengambil jaringan-jaringan baru sehingga nanti sekolah ini kan bisa menjadi komunitas yang sangat besar dalam menunjang pendidikan. Maka sekali lagi kami Terima kasih buat Ibu Diana yang sudah bersedia berbicara atau berbincang-bincang bersama saya di pasca observasi dan juga kepada Bapak Pengajar Praktik dan juga perwakilan dari Dinas Kabupaten Jombang. Demikianlah
kegiatan pada hari ini yaitu percakapan dalam pasca observasi dalam calon guru pendidikan, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Toba. Selamat siang, salam guru penggerak.